Selamat sore, Agnes. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Ini kita buat ngobrol-ngobrol ini buat teman-teman kita yang masih muda-muda, masih di Loyola, plus KKL mungkin yang muda juga untuk inspirasi mereka. Ini kamu kan superhero toh nih toh, superhero. Kamu to confirm kamu lulus tahun 2003 ya? Betul, tahun 2003. 2003. Baru lulus? Baru lulus. Ya habis lulus ya kuliah lah. Kuliah di mana? Jadi ceritanya 2003 tuh aku lulus, terus aku ngelanjutin masih di Semarang aja sih. Aku di Unika Sugio Pranoto, jurusan Teknologi Pangan. Nah, terus habis itu kerja di tahun 2007 habis lulus. Terus kebetulan dapat kesempatan kuliah lagi di tahun 2011. Aku pergi ke Taiwan untuk kuliah sampai 2018 tinggal di Taiwan untuk menyelesaikan kuliah dan kerja juga sih di sana, sempat sedikit kerja di sana. Di Taiwan itu ambil S2 sama S3. Gitu. Ini teman-teman ini orang canggih ini S3 ya. Ini apa namanya? Sekarang S21 loh. Apa meneh kuwi S21 kuwi? Loh. Ada deh. Food technology itu apa sih sebetulnya? Food technology itu ya kita mempelajari sedikit banyak tentang ilmu-ilmu pangan. Kan saya kan juga dekat sekali ya dengan food gitu ya. Tuh makanya nek aku mek masak tok mbok takoni iki sehat ora ngerti. Wah, aku bisa salah ngasih info gini kalau yang diajak omong nanti banyak dikritik. Ya intinya kita mempelajari komponen-komponen makanan itu apa aja, terus nutrisinya bagaimana, terus juga pengolahan pasca panen ya kayak apa ya, from farm to fork gitulah, kurang lebihnya kayak gitu. S2-nya itu bioteknologi itu lanjutannya gitu berarti? Sebenarnya sih nggak terlalu nyambung-nyambung banget karena bioteknologi kan apa ya, lebih ya teknologi tentang misalnya tentang genetika, tentang biologi secara umum, atau mungkin kalau tadinya di S1 belajar makanan banget, di S2 itu misalnya tentang sel kultur, atau apa ya kayak bedah-bedah tikus, bedah-bedah kelinci, lebih kayak gitu. Cuman memang akhirnya tesisku juga masih berbau makanan karena aku ngerjain tesisnya itu tentang jamur untuk meningkatkan vitamin D pada medicinal mushrooms gitu. Jadi kan di Taiwan itu kan banyak sekali itu jamur-jamuran dan apa ya kayak yang buat obat-obatan lah, jamur obat gitu. Jadi kita mengembangkan bagaimana meningkatkan kadar vitamin D dari jamur obat tersebut gitu. Oh, canggih ya. Kamu bisa tahu-tahu milih food teknologi itu apakah itu emang wes kepikir emang cita-cita apa kono aku doyan mangan jadinya aku jadi belajar food teknologi apa piye? Sebenarnya sih nggak ada plan juga sih waktu zaman-zaman itu, tapi memang tahun 2003 itu jurusan food technology di Semarang sendiri itu masih lumayan booming karena baru-baru banget. Nah waktu itu aku pengennya sih sebenarnya jadi dokter, cuman ya karena nasib lah, nggak kebetulan daftar sono sini belum jodohnya, terus akhirnya daripada menunggu tahun depannya begitu kan, udahlah aku kuliah aja yang lagi rame apa, terus akhirnya milih itu food teknologi, kan orang semua butuh makan, jadi aku mikirnya wah ini mesti payu iki. Aman sih loh kayak. Walaupun jualan nanti mikirnya aduh apa jualan miring ya apa soto nanti dipikir carry, pokoknya makanan sih gitu. Oh, jadi asal mulanya kepengennya jadi dokter. Cuma ya karena ini ya kayak karena apa ya resilient ya harus ganti haluan untuk mencapai something yang ini. Nah, terus
kamu jadi itu belajar food teknologi itu enjoy nggak in the end? Karena kan kamu kan ini ganti haluan toh ini toh ceritanya toh. Ya, Pamane dokter kok. ya, ya. Pertamanya karena kita kan nggak plan ke sana, tapi tiba-tiba kok ini menarik juga ya. Terus lama-lama diikuti kok asik juga. Terus aku juga ada pelajaran-pelajaran yang mungkin kayak chef juga tuh, ada teknologi bakery, teknologi kembang gula gitu-gitu. Oh, asik juga ya bikin-bikin gitu. Jadi seneng juga chef akhirnya. Jadi ya lama-lama jadi enjoy juga, dan ya oke lah. Have fun banget waktu itu di sana juga. Emang jadi intinya ini ya, kalau belajar itu harus enjoy kita ya. Nek ora Yoi, enjoy ya nganu ya, produk males ya. yoi. Motornya apalagi zaman kita dulu, apalagi zamanmu nggak, zaman kita itu kan, apalagi zamanku malahan itu internet aja masih, waduh, masih belum Iya, common gitu di Indonesia. benar-benar. Jadi Zamanku juga kalau masih pakai transparansi gitu loh. Saya kuliah tuh. masih proyektor, Proyektor, dan belajarnya dari fotokopian gitu, fotokopian catatan temen gitu. nek menurut kamu beda ndak sama sekarang kan? Sekarang itu kan nek buat teman-teman kita yang masih ini kan, kaum muda ini kan, terkinian ini, apa generasi Z Millennials. ya milenial, generasi Z ini kan teknologi informasi semua kan kamu bisa temuin gitu Tuh. di internet. Lah itu menurut kamu gimana, apakah itu sebetulnya 100% better, atau apakah peran seorang, jadi orang sekarang itu cenderung anak-anak itu disuruh belajar dewe gitu atau gimana? Ya, kalau menurut saya sih teknologi sekarang ini sangat membantu ya harusnya. Memang perlu ada guidance terutama untuk rekan-rekan muda, karena ya namanya anak muda kan masih gejolaknya ABCDE gitu kan ya. Jadi saya rasa tuh bimbingan orang tua, terus orang tua juga harus ikut mengawasi anak-anak itu kalau memiliki akses internet itu digunakan untuk apa, seperti itu. Tapi kalau dari segi berkembangnya teknologi itu sendiri, seharusnya anak-anak sekarang tuh sudah lebih maju dari kita, sudah punya kesempatan yang lebih terbuka, lebih luas, informasinya semuanya sudah ada. Jadi itu berkat untuk mereka yang terlahir di milenial sini. Gitu. Tugasnya orang tua Terus aja yang harus. jadi orang tua harus lebih ini ya, kritis ya. Lebih kritis, dan orang tua juga jangan mau kalah gaptek gitu. Harus Kan kalau ngikutin. kalau zaman kita waktu kecil kan, maksudnya orang tua kita ngasih tahu, pokoknya ngasih tahu A gitu kan, orang kita ya orang nggak tahu, nggak ada akses internet apa gitu kan, jadi Betul. oh ya, kalau sekarang kan beda ya sekarang ya. Ya, Lebih. orang tua juga harus ini ngikutin info-info juga. Maksudnya jangan ketinggalan dengan dunia si anak gitu, paling enggak. Jadi bisa gaul lah, tetap gaul sama si anak gitu. Nek sekarang ngomong, kita misalnya punya ini apa, time machine ini. Kamu Waduh, ketemu sama dirimu sendiri waktu SMA itu, kamu ngomong apa ke dirimu? Biar mungkin apa ya, ben jadi sekarang tuh piye carane, apakah terus kue nek ngomong ke buat teman-teman kita yang masih di SMA juga, ini yang muda-muda, itu kamu mau kasih nasihat apa buat mereka untuk menghadapi dunia masa kini? Kalau untuk aku sendiri, misalnya aku harus kembali ke SMA tuh apa ya? Bilang sama diriku sendiri, kamu lebih gaul dong sama teman-teman. Aku tuh dulu tuh minder banget gitu loh, soalnya. Jadi sedikit curhat nih. Dulu waktu masuk Loyola tuh aku tuh minder lah, karena aku tuh nggak dari Dominico, aku dari negeri. Ketika masuk hari pertama tuh kok di kelas tuh teman-teman kok udah apa ya, bahasanya tuh udah rewo-rewo gitu loh. Udah punya, weh bro, udah punya geng, wah aku nih gak punya temen, tingu gitu. Itu dari sosial, terus dari pelajaran, waduh, teman-temanku udah pinter-pinter ya. Itu wah nggak bisa tidur itu aku. Nah mungkin kalau aku ketemu diriku yang dulu mungkin nggak apa-apa, kamu udah ikut sok kenal aja sana sama teman-temanmu. Ternyata anak-anak itu baik-baik, dan kalau bisa lebih dekat, lebih cepat itu mungkin bisa membantu aku untuk paling nggak terlalu ketinggalan pelajaran, atau
punya teman, terus bisa lebih enjoy di sekolah itu lebih cepat gitu adaptasinya. Nah, kurang lebih seperti itu sih. Tapi ya the rest sih nggak ada masalah. Cuman kalau boleh balik awal-awal tuh kan pas masih lonely-lonely-nya gitu, aku bakal bilang, ayo terbuka sama teman-teman, udah ikut aja, udah rai gede kayak rapopo gitu. Harus Kalau untuk grapia ya. harus grafia, iyo. Kalau untuk adik-adik yang sekarang, yang masa kini ini apa? Ngomong sama adik-adik yang masa kini apa? Iya, masa Maksudnya kini yang mau. sekarang masa kini tuh Iya, mungkin terus berusaha aja. Maksudnya kalau punya mimpi tetap dikejar, akan tetapi nggak usah saklek-saklek gitu, karena pada saat ini nih, misalnya ilmu itu kan saling berkaitan ya, multidisiplinari. iya. Jadi kalau satu mimpimu itu misalnya tidak tercapai, jangan khawatir gitu, karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, terus nantinya kamu ke depan juga nggak tahu seperti apa. Teknologi terus berkembang, nantinya kita kira nggak banget tuh ternyata itu bisa jadi booming atau bisa jadi sesuatu yang besar. Jadi tetap menjadi yang terbaik dengan kesempatan apa yang ada di depanmu saat ini, seperti itu. Harus ya, karena itu ya. Kita sih ngomong kan harus grapia. Anak-anak zaman sekarang kan juga saingannya lebih mengerikan ya. Betul. Jadi apa namanya, jangan takut gagal. Kalau something gagal ya we try something else gitu ya. Betul. Dan jangan saklek-saklek banget lah. Maksudnya jadi orang yang lebih dinamis, open minded gitu. Jadi nanti banyak opportunity datang gitu. Nek zaman dhisik orang ngomong banyak jalan menuju Roma ya. Yo, zaman Nah, kapan terus ya? Aku belum lahir ya, Seth. loh, aku ya diceritani ya itu kok. Nah, terus ini aku mau tanya juga. Terus kamu bisa nyasar sampai Portugal tuh ceritanya piye? Ya, ceritanya tuh ya nyasar sih, Seth. Kan nggak ada GPS ya, atau jadi nyasar. Jadi ya gitu sih. Sebenarnya awalnya tuh kalau boleh cerita sedikit, itu berkaitan sama kegagalan sebenarnya. Kegagalan dari cita-cita yang sebenarnya gitu. Seperti yang aku ceritain tadi, aku pengennya tuh sebenarnya, aku punya cita-cita tuh sebenarnya dua tapi nggak berkaitan. Yang pertama aku pengen jadi dokter, ya kan? Karena anak kecil mana sih di Indonesia yang nggak pengen jadi dokter waktu itu? Kayak udah semua orang, semua terutama cewek-cewek gitu kan, wah aku pengen jadi dokter gitu, di iklan aja kayak gitu kan. Terus habis itu karena bisa menolong orang, karena keren lah, dan dengan semua stigma tentang dokter yang kita tahu lah ya. Kemudian yang kedua tuh aku pengen jadi pramugari, karena aku Wah, pengen jalan-jalan. Aku tuh kalau ngeliat, wah keren banget ya bisa terbang sana sini. Ya kemudian karena sebenarnya aku juga udah mencoba mendekatkan diri untuk mencapai cita-cita itu. Misalnya waktu pengen jadi dokter ya, udah masuk IPA, terus udah ikut apa ya bimbingan belajar, udah mempersiapkan diri masuk ujian masuk perguruan tinggi negeri. Cuman ya itu lagi balik-baliknya mungkin karena nggak bejo atau memang aku yang nggak pas itu nggak siap apa memang emang teman-temannya lebih pintar-pintar ya jadinya nggak kesana lah, nggak jodoh gitu ya jadi dokternya. Terus kalau mau nunggu tahun depannya lah, setelah aku umurku nambah gitu kan. Terus udah akhirnya aku kuliah di teknologi pangan itu. Kemudian bahkan setelah lulus dari teknologi pangan tuh aku masih sempat loh ngelamar kerjaan jadi pramugari. Udah lulus sarjana waktu itu. Itu saya nganterno aku interview juga teman KEKL di Jakarta. Tapi ya setelah beberapa tahap itu nggak masuk. Terus ya sudah. Tapi akhirnya karena kesempatan untuk dapat beasiswa kebetulan waktu itu tahun 2011, terus aku join beasiswa itu, terus kok S3-nya dapat tawaran lagi, terus tak pikir-pikir ya daripada pulang pergi dah di sini sekalian lah, tak selesaiin juga akhirnya S3. Dari situ kemudian kan setelah lulus PhD biasanya kita juga mencari pengalaman pasca doktoral, postdoc. Lalu aku pertama kali postdoc di Taiwan juga, terus sempat pulang ke Indonesia, join di salah satu lembaga riset negara, terus kemudian nyari-nyari kesempatan untuk untuk meningkatkan kapasitas risetku secara global gitu ya. Terus
Aku coba-coba, akhirnya dapat deh nyantol di Portugal ini. Akhirnya ya udah berangkat gitu. Jadi company-nya apa? Kamu kerja apa? Di kayak Jadi di Portugal ini nama institusinya tuh International Iberian Nanotechnology Laboratory. Jadi dia bergerak di bidang nanoteknologi. Dan institusi ini adalah salah satu institusi riset yang ada di bawah PBB, akan tetapi dia tuh memang digongi oleh pemerintah Spanyol dan Portugal. ini apa buat teman-teman lagi ya. Makanya aku bilang ini Agnes superhero, perempuan cewek bisa jadi researcher kayak gini keren, Rek. Kamu tuh juga ini ya, ibu apa jadi mami juga ya, ibu rumah tangga toh. Iya. Punya toddler. Bayang no, makanya punya toddler masih bisa berkarya seperti ini. Jagoan, Rek. Jagoan teman. Terus berarti kan ini kayak kayak kamu tuh kayak one of your favorite kegagalan favorit kamu ya jadinya ya. Jadi researcher apa jadi sekarang ini. Ya jadi kurang lebih ya bisa dibilang dari cita-citaku yang awal itu kan gagal semua tuh. Akhirnya ya itulah yang membawa aku ke sini. Akhirnya ya aku bersyukur ya dengan aku jadi researcher kok dilelahnya itu risetku tuh juga bergeraknya di bidang biosensor yang mana membuat aku tuh lebih banyak berdiskusi, berkolaborasi sama dokter, sama rumah sakit. Lah, dulu kan aku pengen jadi dokter gitu loh. Kok aku juga ya sekarang harus belajar tentang misalnya untuk deteksi penyakit ABC, sensor yang diperlukan seperti apa. Terus kebetulan juga itu kok dengan jadi researcher tuh punya ya paling nggak punya sedikit international mobility gitu, yang mana dulu aku kan pengen banget jadi pramugari gitu loh, Chef. Kok sekarang tuh ya walaupun aku nggak setiap hari terbang ya, tapi at least tuh dari pengalaman hidup ini tuh membawa aku jadi pindah-pindah ke satu tempat untuk belajar hal baru, ketemu teman baru, explore new things gitu. Jadi kok kayaknya tuh kok dijawab gitu loh. Jadi apa namanya, kalau kita punya kehendak, somehow we get it ya. Pokoknya harus berusaha untuk mendapatnya. Jangan ngenteni terus ya, bener toh? Iya. Kan dulu kan pengen jadi dokter, kehendaknya mau jadi dokter tapi enggak bisa. Enggak keterima pramugari karena kepengen jalan-jalan enggak keterima, ya wes jadi researcher melaku juga toh. Iya, gitu dong. Ya, apa namanya ya, itu aku salut itu, maksudnya. Waduh. Kamu yang benar-benar kayak tahan banting ya. Maksudnya tuh pikirannya tuh kritis. Loh, itu tuh penting loh, apalagi kalau buat ya anak-anak zaman sekarang kan. Mereka itu kan harus tahan banting kayak ya gitu. Betul. Ya, jangan putus asa gitu. Iya, dan kalau boleh menambahkan juga jangan, yaitu tadi Chef yang aku bilang jangan saklek lah. Ketika memang kita sudah mencoba dengan sekuat tenaga, di situ nggak dikasih jalan ya be the best at where you are now gitu. Jadi ya dengan kamu menjadi yang terbaik dengan apa yang kamu punya saat ini kan itu salah satu bentuk syukur lah, nanti itu akan mengikuti setelahnya kesempatan-kesempatan bagus begitu menurut saya. Jadi nggak usah ngeyel deh sama rencana Tuhan gitu. He will bring you will get there somewhere somehow. Amin. Gitu, amin. Terus apa namanya, kita tuh kan sebagai manusia tuh kan nggak sempurna toh, kan pasti punya kelemahan. Gimana kamu itu menutupi atau mengurangi kelemahan kamu? Itu piye carane? Kelemahan, wah banyak banget ya, Chef. Oh iya. Kelemahanku tuh ya paling ya kalau aku tuh ya itu tadi balik-baliknya, misalnya kan aku tuh nggak confident orangnya, terus gampang minder. Nah biasanya aku menutupinya tuh apapun hasilnya tuh aku menutupinya dengan tanda kutip tuh dengan kerja keras ya, dalam bayangan dalam termku sendiri ya, kerja keras gitu. Jadi misalnya kayak zaman sekolah tadi tuh yang aku balik lagi, wah kok teman-temanku nih anak Loyola kan nggak belajar tetap pintar gitu ya, banyak-banyaknya loh ya. Loh, tenang loh ini. Aku nggak masuk kelas itu kayak dulu.
apalagi tuh anak-anak cowok itu aduh dolan tok tapi nilainya keren-keren gitu kan. Terus aku ya mau nggak mau ya harus begadang, harus nyiapin itu semua biar nggak naik kelas gitu karena emang sadis kan nilainya dulu di Loyola. Jadi aku menyadari itu kelemahanku kayak gitu. Bahkan sampai sekarang misalnya ada harus presentasi atau harus ada conference gitu. Aku bisa mempersiapkan itu tuh beberapa bulan ke belakang terus ya belajar di depan kaca gitu. Masih kayak gitu. Jadi bener-bener kayaknya walaupun udah sering tapi itu kayak ya namanya orang nggak pede gitu kan kadang-kadang masih aja muncul bawaan seperti itu. Ya, jadi ya kurang lebih cara menutupi kelemahanku paling dengan bekerja keras itu dengan cara berlatih seperti itu kurang lebih Chef. Jadi ini apa namanya kerja keras dengan kemauan keras menutupi kelemahan kita. Somehow we switch kelemahan kita itu jadi something special from us gitu kan. Ya. Kamu dalam 5 tahun terakhir ini pernah enggak kamu itu kalau somebody ask you something, kamu bilang enggak, no, for some reason. Pernah enggak? Oh ya pernah, sering banget lah ya, Chef ya. 5 tahun kan? 5 tahun. Next tahun lalu COVID, enggak ketemu orang, enggak ngomong no. Lah iya bener toh. 5 tahun, makanya tak pastikan 5 tahun, ya pasti pernah. Ini kita ngomong di dunia profesional kita ya, as a profesional kita kan. Itu kok kita ngomong tidak karena prinsipal atau karena ya ora seneng apa piye? Bilang tidak itu ya biasanya ya karena prinsip ya dan karena beliefs apa yang kita percaya benar gitu. Kalau saya boleh share sedikit misalnya apa yang menjadi pandangan saya atau menjadi prinsip saya adalah yaitu ingin memultipelkan talenta yang Tuhan titipkan pada kita. Jadi setiap kali ada kesempatan untuk itu, saya pengennya mengambil kesempatan itu karena dalam benak saya itu adalah salah satu jalan untuk ya ad maiorem Dei gloriam gitu kan. Terus nah tapi on the way itu kadang tuh orang-orang di sekeliling kita itu tuh nggak sependapat. Misalnya aja kayak waktu saya pengen lanjutin kuliah nih Chef. Nah itu banyak juga bahkan dari keluarga juga karena kan saya posisinya udah nikah tuh waktu itu. Jadi aku nikah muda gitu. Aduh, jadi curhat. Jadi Enggak apa-apa. Jadi ketika aku pengen lanjut kuliah, terutama yang waktu S3, itu bahkan dari sekelilingku, keluarga kita, alah ngapain sih cah wedok, sekolah dhuwur-dhuwur, gawe apa, wis ngancani mas wae, ra usah sing angel-angel kayak gitu loh, Saf. Tapi aku mikirnya, lah aku sudah dapat beasiswa, sedangkan banyak orang di luar sana tuh yang berebut untuk mendapatkan beasiswa itu. Masa aku melepaskan itu gitu loh. Itu kan berarti kan Tuhan sudah memberikan kesempatan aku untuk memultiplikasikan talentaku. Tapi kok orang-orang tuh ada aja yang bilang, buat apa? Nggak usah, anak perempuan, sekolah tinggi-tinggi buat apa? Nah, di situ aku merasa aku harus bilang tidak, karena aku pengen gitu untuk mewujudkan mimpiku, untuk melayani sesama yang lebih besar lagi, dan untuk menepis bahwa perempuan tuh nggak harus cuma di situ aja, mereka bisa gitu loh, lebih dari cowok ya, bukan berarti aku mendiskriminasi cowok, tapi maksudnya bisa kok memiliki kesempatan yang juga lebih dari cowok gitu. Jadi aku juga berpendapat bahwa walaupun sudah menjadi istri atau sebagai seorang ibu, kalau kita memiliki edukasi yang tinggi, justru itu merupakan salah satu kunci di mana kita bisa mengajarkan anak kita untuk achieve yang lebih lagi gitu. Jadi pendidikan itu kan yang pertama untuk anak kan dari seorang ibu. Kalau ibu itu well educated, harapannya kan anak juga seperti itu. Dan kalau itu baru dari satu keluarga. Kalau itu banyak keluarga secara kolektif itu kan juga akan mengkontribusi untuk kemajuan suatu negara gitu. Jadi aku juga pengen menjadi ingin menjadi role model, tapi nggak cuma ngomong doang gitu loh. Aku pengen membuktikan itu gitu untuk memotivasi teman-teman, terutama
cewek juga ya, pada khususnya seperti itu. Jadi Kurang ini lebih. ceritanya apa pesan buat para cewek-cewek ini ya masih muda-muda, masih sekolah, nggak usah takut, capailah cita-cita kamu setinggi mungkin, ngono toh ceritanya toh. Apa ngomong kamu cuma wanita itu benar-benar paham kuno, ya kan? Feodal. Ya, apa namanya sekarang itu apa laki perempuan enggak masalah, pokoknya cari sukses. Kan kalau aku bilang itu kamu itu ya nganu ya sangar wong nganu Waduh. sukses jadi ibu rumah tangga, punya anak, apa suami juga, tapi kerjaan juga sukses. Itu kan wah double itu keren. Bagus sekali. Kamu ada ini enggak pesan-pesan tambahan enggak buat KL yang masih muda-muda yang butuh kita apa inspirasi gitu untuk masa depan mereka kan KL kan juga kalau kita ngomong misalnya yang lulus tahun 2015 2016 kan itu kan mereka baru awal mencapai karir mereka atau untuk menuju karir mereka. Itu kan sama terus ya sama yang masih di Loyola juga ada ini enggak apa pesan-pesan tambahan enggak? Jangan mudah jangan mudah ngelungkruk gitu loh, jangan mudah putus asa gitu, dan terus nyari jalan walaupun kayaknya berliku gitu, tapi enjoy aja prosesnya, jangan cepat capek, jangan cepat menyerah gitu. Kalau aku merangkumkan ini ya, jadi kan kamu itu apa namanya sebagai manusia kita tuh harus yaitu harus tahan banting. Satu. Terus apa namanya di sekolah pun kita harus enjoy, jangan terlalu stres gitu mikirin yang si A ini gimana, si B ini gimana, kok aku kok gini wae. Pokoknya kita harus enjoy, terus berusaha kamu kan tadi ngomong sok kenal, berarti kan kamu kan mencoba untuk masuk ke lingkungan itu kan, lingkungan kamu kan kayak kamu kayak alien pertamanya kan, untuk masuk jadi satu gitu. Betul. Itu kita harus berani untuk itu ya, buka suara lah, pagi-pagi hey bro ngono toh, hey bro, hey sister ngono toh. Yoi. Terus terus yang senang itu ini yang ketiga nih kamu ngomong kita nggak boleh khawatir kalau kita gagal untuk satu hal, karena gagal satu hal itu mungkin kan kita membuka pintu yang lain loh untuk something else. Oke, thank you very much. Ini ngobrolnya oke banget ini. Aku senang ini ngobrol. Untuk teman-teman yang lain yang nonton ini kita ada lagi untuk episode yang beda lagi. Jadi teman-teman bisa check in lagi yang lain. Thank you banget ini waktunya ya. Sama-sama, terima kasih banyak, Sabtu